Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Hawi ya. Saat ini saya berada di Tanah Suci Mekah Al Mukarramah. Dan hari ini masuk hari ke-14 Dzulhijjah. Para jamaah haji telah menyelesaikan pelaksanaan Armusna ya, Arafah, Musdalifah, Mina. Dan saatnya jamaah haji ini melaksanakan yang namanya adalah Tawaf Ifadah, salah satu rukun haji ya. Dan di Tawaf Ifadah ini perjuangan terakhir para tamu-tamu Allah ini ya, untuk menyempurnakan pelaksanaan haji ini ya. Jadi ketika nanti jamaah haji ini melaksanakan Tawaf Ifadah, tanggal 1 step lagi yaitu nanti Tawaf Wada ya. Jadi kalau Tawaf Wada itu hukumnya adalah wajib ya. Bagi yang Tawaf Wada, bagi yang tidak melaksanakan nanti bisa bayar dam ya. Akan tetapi yang namanya Tawaf Wada ini, Tawaf Ifadah ini salah satu rukun haji ya, harus dilaksanakan ya. Kalau tidak dilaksanakan maka tidak sah hajinya ya. Nah, maka dari itu di tanggal 14 Dzulhijjah ini, atau tepatnya ini adalah hari Selasa ya, Tuesday ya. Tuesday ini Selasa, tepatnya ini Selasa atau Kamis ya. Ini para jamaah haji ini menyempurnakannya dengan melaksanakan Tawaf Ifadah, dan inilah situasi dan kondisinya. Jadi saya sendiri ini tadi habis mengantar jamaah haji lansia ya, hampir 30 jamaah. Ya Allah ya Rahman. Jadi ya, saya sebagai mukimin Mekah ya, yang dimintain tolong untuk membantu kelancaran jamaah ya. Ya Allah, kita membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena base-nya ini tidak boleh masuk ke sini ya. Base-nya di sana jauh banget ya. Orang yang dorong otomatis dia nggak mau ya, ngambil terlalu jauh nggak mau, karena dia nyari orang dorong yang sini banyak banget. Makanya dorong jauh dia nggak mau dan harus tambah biaya itu ya. Masya Allah. Jadi memang apa ya, perjuangan dalam melaksanakan haji itu memang luar biasa ya Allah. Mudah-mudahan, maka dari itu Allah sendiri mengatakan bahwa pahala haji yang mabrur tidak lain kecuali surga ya. Al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'ul jannah ya. Malahnya adalah surga. Memang karena orang haji itu orang yang sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan haji. Jadi nggak ada yang ditakutin ya. Takut apakah takut sakit, takut mati pun tidak takut ya, karena memang berat dan jaminannya udah surga ya. Maka dari itu ya Allah, berat ya melaksanakan ibadah haji itu, bukan saya nakut-nakuti ya. Memang berat, butuh fisik, butuh mental. Kita harus siap apapun yang terjadi di Tanah Suci Mekah ini ya. Ini tidak heran, maka di Mina itu banyak orang yang bertumbangan ya di pinggir jalan, bahkan banyak yang meninggal dunia ya. Karena cuaca yang ekstrim, mereka tidak kuat ya. Apa yang terjadi ketika cuaca ekstrim di Tanah Suci Mekah? Nafas itu sesak ya, karena kita menghirup udara yang panas. Kalau orang sehat insya Allah nggak apa-apa, tapi bagi orang yang sudah ada bawaan sakit, itu yang sangat berbahaya ya. Maka dari itu, haji itu salah satu amalan ibadah rukun Islam yang pahalanya luar biasa, yaitu jannah, satu surga Allah SWT. Sekali lagi ini kondisinya ya. Ini saya berada di kawasan Ajiat, di depannya Hotel Ilab Masyair, kemudian di Ajiat Makarim. Nah, ini situasi dan kondisi terbaru ya. Situasi dan kondisi terbaru Tanah Suci Mekah Al Mukarramah ya. Ini kondisinya ya. Allahu Akbar walillahilhamd. Kita doakan mudah-mudahan para tamu-tamu Allah ini bisa menyelesaikan ya, menyempurnakan amalan ibadah haji dengan Tawaf Ifadah ini dengan sempurna ya, sehingga akan mendapatkan haji yang makbul ya, mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya akan menuju ke Masjidil Haram ya, untuk berbagi situasi terbaru dari Tanah Suci Mekah Al Mukarramah yang saat ini tanggal 14 Dzulhijjah ya. Jadi pelaksanaan haji itu dimulai tanggal 8 Dzulhijjah
9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 itu yang ngambil nafar sani ya. Kemudian tanggal 14 ini termasuk sudah selesai dan jamaah tuh baru melaksanakan yang namanya tawaf ifadah ya, tawaf sa'i atau dia bisa mengatakan adalah tawaf haji ya. Dan kondisi tanah suci Mekah seperti ini kondisinya ya. Allah akbar walillahilham ya. Kondisinya padat seperti ini. Ini ya para tamu-tamu Allah. Jadi bagi yang sehat, bagi yang muda, ini bukan suatu problem ya. Tapi saya sendiri mengawal lansia yang mereka didorong pakai kursi roda. Allah akbar, mereka butuh perjuangan ya. Saya begitu pula ya. Bagi seperti saya yang membantu ini ya, butuh mental yang kuat ya. Butuh mental, kita harus, bahasa Jawanya harus tatak ya, harus tatak. Tidak sudah terbiasa, kadang-kadang naik turun bis itu saya gendong itu sudah terbiasa ya, sudah terbiasa. Karena mereka tidak bisa jalan gitu. Naik turun bis kita gendong ya. Ini kondisinya ini di jalur menuju Masjidil Haram. Allah akbar ya. Ini kondisinya, tetapi di sini Allah akbar ya. Ada pasar tumpah yang melimpah di musim haji juga ya. Allah akbar nih. Saya akan menuju ke Masjidil Haram ya untuk berbagi situasi dan kondisi terbaru ini ya. Jadi kondisi terbaru, jadi para tamu-tamu Allah ini melaksanakan tawaf ifadah. Dan bagaimana sih pelaksanaan tawaf ifadah itu? Atau sepintas saya atau sekilas saya memberikan gambarannya bagaimana sih pelaksanaan haji ya. Pelaksanaan haji adalah tanggal 8 Dzulhijjah jamaah haji berangkat ke Arafah. Kemudian bermalam di sana, itu tidak ada hukumnya di sana ya, tidak ada sunnahnya bermalam di sana ya. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah, setelah itu tanggal 9 itulah yang namanya wukuf Arafah ya, terutama setelah matahari condong ya, atau setelah duhur sampai maghrib, itulah yang namanya wukuf ya, wukuf Arafah ya. Setelah itu maghrib jamaah haji menuju ke Musdalifah. Nah, Musdalifah kemudian bermalam di sana. Akan tapi banyak jamaah haji Indonesia saat ini menerapkan yakni murur atau rukhsah murur, atau bagi yang sehat-sehat itu bagi yang sakit ya. Jadi bagi yang sakit jadi mabitnya cuma sebentar ya. Bisa dibilang mabit safari ya, mabit safari, karena di sana hanya sejenak ya, sejenak atau yang banyak murur ya. Bagaimana tentang yang orang yang sehat-sehat? Secara otomatis orang yang sehat-sehat itu mengikuti yang sakit ya, mengikuti yang sakit ya, dapat keringanan lah seperti itu. Nah, kemudian jamaah menuju ke tenda di Mina, menetap di sana. Mungkin di pagi hari atau di siang hari jamaah itu melempar akobah ya, melempar akobah 7 kerikil di tiang yang terakhir, kemudian balik lagi ke tenda bermalam, kemudian malam 11 ya, hari ke-11-nya ngelempar lagi ya, ketiga-tiganya pulang lagi ke tenda, kemudian malam ke-12 paginya ngelempar ya, pagi ya, tengah hari, dini hari ya, mungkin jam 2 jam 3 ngelempar, kemudian balik lagi ke tenda, atau pagi harinya ngelempar balik ke tenda, kemudian persiapan untuk nafar awal pulang ke hotel. Setelah pulang ke hotel, banyak jamaah yang langsung tawaf ifadah seperti ini, atau biasanya ada yang beristirahat sehari, tanggal 13 istirahat, tanggal 14 baru melaksanakan tawaf ifadah seperti ini ya. Ini rangkaian pelaksanaan ibadah haji, dan setelah ifadah ini jamaah haji tinggal melaksanakan tawaf wada ya. Tinggal melaksanakan tawaf wada. Selesailah rangkaian ibadah haji. Ini gambarannya ya. Saat ini saya berada di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Ini situasi dan kondisinya ya. Sekali lagi kita doakan para tamu-tamu Allah ini diberikan kekuatan Allah, berikan kelancaran dan mendapatkan haji yang makbul mabrur, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa saya doakan bagi penonton YouTube Mas Sawi ya, mudah-mudahan kalian semuanya nonton video ini ya, senantiasa berikan kesehatan oleh Allah, dimurahkan rezekinya,
dan dipermudah oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi ini kondisinya ya, Tanah Suci Mekah, Masjidil Haram yang saat ini jutaan tamu-tamu Allah nih melaksanakan tawaf ifadah. Ini adalah tawaf ifadah. Bagaimana keamanannya ya? Sekarang sudah longgar, saya tidak melihat banyak polisi ya, tidak banyak razia ya. Ini sudah hari kemerdekaan ya, hari kemerdekaan bagi jamaah haji yang visanya visa ziarah ya, karena mereka bisa bebas mau apa saja ya, karena sudah nggak ada polisi ya. Saya tidak menemukan banyak polisi, tidak seperti yang sebelum pelaksanaan haji itu. Ini kondisi di depan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, di depan Ka'bah. Mohon maaf, di depan pintu utama Masjidil Haram, di depan ini ya. Allahu Akbar ini ya. Ini situasi di depan Masjidil Haram ya, bisa kita lihat begitu padat, tapi keamanannya sudah longgar ya, sudah tidak ada razia-razia lagi ya, sudah aman terkendali ya bagi visa ziarah ya. Allahu Akbar walillahil hamd ya. Ini kondisi terbaru dari Tanah Suci Mekah, Masjidil Haram ya. Jutaan jamaah melaksanakan namanya tawaf ifadah ya. Ini namanya tawaf ifadah. Ini kondisinya Masjidil Haram. Ini jamaah yang bersiap-siap melaksanakan tawaf ifadah nih. Jadi tawaf ifadah, tawaf sa'i, tapi ini kita tidak diwajibkan ya memakai kain ikram ya. Jadi pakaian biasa. Dan di depan Ka'bah sana sudah bebas ya. Jadi tanpa menggunakan kain ikram pun nggak apa-apa ya. Ini di depan Ka'bah sana tuh. Ini, sekali lagi kondisinya ini di pelataran Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ya. Ini kondisinya ya. Allah Akbar walillahil hamd. Ini kondisinya, jadi nggak ada lagi ya pemeriksaan di sini ya, sudah bebas ya, bebas. Untuk visa ziarah sudah bebas ya, mau apa saja sudah bebas, mau umroh, mau ke Masjidil Haram bebas ini ya. Oke, dan sekian tayang kali ini ya tentang suasana terbaru dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, terutama ini kabar haji, kabar pelaksanaan tawaf ifadah yang mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan manfaat para pemirsa semuanya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen yang akan selalu mengabarkan kabar haji, kabar umroh, kabar moga. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.